Bapak mewakili? Apakah sama atau? Ayo, yang bedanya aja disampaikan Pak. Yang sama yang nggak usah. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah puji Tuhan, suara kami didengarkan oleh suara rakyat kami melalui anggota DPR. Kami sedikit menyampaikan Bapak kesimpulan hari ini kami hadir di sini Bapak Ibu, bahwa kami selama ini dipermainkan dengan politis Permen KP mulai tahun 2015 Menteri Ibu Susi, 2019 Bapak Edi Prabowo, 2020-2021 Bapak Cecep, sampai Bapak Sakti Trenggono. Intinya kami di sini, kita ini ingin mensejahterakan semua nelayan. Kami sebagai pelaku koperasi, pengepul, pembina nelayan dalam hal penjualan pasar, dan kami juga pelaku pembudidaya sesuai Permen KP 2021. Sampai hari ini permainan sangat politis sekali. Kenapa? Padahal ini sangat menghasilkan bagus sekali untuk PNBP loh. Tapi negara ini memainkan kita. Kalau kita ngomong budidaya, kami 2021 alhamdulillah puji Tuhan sudah berhasil. Ngomong tingkat SR, ADG, FCR, semua ada buktinya. Di mana? Di Provinsi Jawa Timur. Karena kami selaku dibina oleh DKP Provinsi Jatim. Kegiatan kami Pededaran 1 itu di Malang, Pededaran 2 kami di Situmbondo. Kenapa kok bener ini permainan politis? Mohonlah suara kami, suara rakyat kita ini loh didengarkan. Saya mohon Bapak Ibu dari pimpinan maupun anggota DPR. Karena apa? Ini semua atas nama nelayan kita, jutaan nelayan. Kita nggak rugi kok PNBP. Kemarin dikatakan keluar barusan dari KKP, ngomong kuota tangkap 230 juta hanya untuk budidaya dalam negeri. Apakah mampu negara kita? Kita siap mensonding dengan teknologi Kali Malang, resirkulasi sentral generator, mulai dari BBL, PD1, PD2, PD3, kita berhasil. Kita nggak kalah dengan Vietnam. PD1, kenapa kami di Malang budidaya itu? Karena BBL itu butuh suhu dingin. Kami di kota budidaya kita. PD2 nggak begitu suhu dingin. Kemarin juga dari KKP, Bapak Dirjen Budidaya, Pak TB, dari Direktur Perbenihan, Pak Nono, dari PSDKP, dari KKP sudah turun ke Malang. Tapi sampai hari ini tidak ada bantuan atau apapun. Padahal kita sudah lihat sendiri data. Kita setor negara berapa ratus miliar. PNBP kita. APBN itu kembali untuk rakyat. Presentasinya. Tapi sampai hari ini mana turun ke budidaya lobster? Maka tujuan kami di sini, bukalah budidaya dalam negeri maupun luar negeri. Kita jangan bilang ekspor. Kita kemitraan dengan negara sebelah. Kami hanya punya sekitar 300 dan 200, 500-an keramba. Modal kami berapa miliar. Kami juga pengepul nelayan, berapa juta nelayan. Per hari Jawa Timur ketika musim BBL, 300 sampai 1 juta ekor per hari. Penangkapan BBL kami. Tapi kenapa KKP-nya tujuan dalam negeri? Kita belanja untuk beli dalam negeri, 1 bulan selesai. Nelayan kerja masa 1 bulan aja. Aneh sekali. Gitu loh. Padahal ini mengurangi gejolak di nelayan. Sejahtera nelayan kita. Bandingkan dengan nelayan tuna, jauh sekali. Karena apa? BBL harganya ekor. Untung per ekor harian lagi. PNBP ekor. Bahkan PNBP 4.000 per ekor. Ngeri sekali negara ini. PNBP keren. Tapi kenapa ini politis sekali? 2016 tutup. Bu Susi tidak boleh ekspor budidaya luar negeri, hanya dalam negeri. Tidak ada pengembangan dalam negeri. Kami pelaku budidaya 2001, 2021, ikutilah Permen KP. Kami ini ingin kerja baik, tapi jangan kita dipermainkan. 2021 kita implementasi budidaya, berhasil. Tapi pasarnya nggak jelas.
Hanya ada beberapa PT di Jakarta yang bisa ekspor. Tapi setiap hari data, by data, keluar data, NB paling ujung bawah, tidak menerima hasil budidaya. Mana pemerintah kepada kami turun ini? Mohon ini dibantu. Saya sangat terhormat duduk di sini. Suara kami didengarkan, Bapak maupun Ibu. Mohon, ayolah kita kolaborasi. Jangan pemerintah hanya kegiatan untuk pemerintah. Saya sebagai supplier BBL. Memang dari awal dulu suami sangat dekat dengan para nelayan. Beliau sempat menjadi Gubernur Bangka Belitung 2017-2022. Lalu saya sekarang ditugaskan di Komisi 4. Artinya komunikasi dengan para nelayan ini menjadi sebuah hal yang sangat biasa yang saya terima. Hari ini saya menginisiasi pertemuan ini. Yang hadir adalah dari Lampung, dari Jawa Barat, ada dari Jawa Timur. Lalu apa hubungannya dengan saya? Kemarin saya baru saja turun ke Dapil. Lalu ada percakapan dengan saya dengan para nelayan, bagaimana mereka menjalani hari-hari untuk mendapatkan ikan yang makin lama makin sulit, harus berjalan lebih dari 12 mil, padahal itu sangat dilarang secara peraturan perundang-undangan, tapi mereka harus melanjutkan hidup mereka. Kalau memang ini benur ini ada di Bangka Belitung, saya yakin saya juga akan mendorong itu biar bapak-bapak nelayan ini juga harus ngambil benurnya. Untuk meningkatkan kesejahteraan. Jadi Bapak Ibu semuanya, hari ini saya senang Bapak teman-teman di Komisi 4 merespon dengan baik apa yang Bapak-bapak sampaikan. Saya tidak perlu merespon berlebihan, intinya kita sama satu semangat. Yang pasti permen ataupun peraturan perundang-undangan yang tidak memihak masyarakat, artinya itu bertentangan dengan pasal Undang-Undang Negara Republik Indonesia pasal 33 ayat 3. Dan sudah disampaikan tadi juga bahwa ini juga tidak sesuai dengan asta cita Pak Prabowo. Saya melatih fraksi Partai Gerindra. Hari ini hadir teman-teman kami sangat lengkap, solid, dan kita sama satu suara, satu semangat. Intinya kalau memang diperlukan panja lobster ini, mari kita lakukan. Dan saya nggak punya kewenangan Bapak Ibu semuanya, saya hanya hari ini diberikan privilege. Terima kasih Pak Alex sudah memberikan saya posisi di sini. Intinya Bapak Ibu semuanya, Bapak semuanya, kita satu semangat.